Yang pasti umur itu hanyalah angka, karena sudah mendekati 30 udah sadar bahwa mungkin sudah sangat dewasa gitu, bukan hanya remaja atau dewasa lagi, tapi arti dari umur tersebut adalah bukan berapa banyak harta kekayaan atau popularitas yang bisa kita kumpulkan di dunia ini, tapi lebih bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang. Bantu bagi juga nggak apa-apa. Bagi aja nggak apa-apa, bantu. Dibagiin nggak apa-apa. Buat ini nyemil ya, cemilan ya. Sama-sama. Assalamualaikum, halo pemirsa Silet. Alhamdulillah hari ini berkumpul lagi setelah sekian lama tidak bertemu. Di hari ulang tahun ini saya merayakan hari ulang tahun bersama teman-teman dari yatim piatu dan juga dari yayasan di Cibinong tadi. Yang pasti umur itu hanyalah angka, karena sudah mendekati 30 udah sadar bahwa mungkin sudah sangat dewasa gitu, bukan hanya remaja atau dewasa lagi, tapi arti dari umur tersebut adalah bukan berapa banyak harta kekayaan atau popularitas yang bisa kita kumpulkan di dunia ini, tapi lebih bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang. Ya, alhamdulillah ya. Memang ini hal yang mengharukan untuk saya, membahagiakan yang jelas. Nggak ada harapan orang tua selain bisa melihat anaknya bahagia, sukses dan berhasil. Jadi bagi saya hidup ini udah sempurna, bahwa anak sudah bisa dia sudah bisa mandiri, udah bisa tahu mana yang baik dan tidak untuk dia lakukan, dan yang lebih bahagia lagi dia bisa berbagi sama orang-orang yang memang membutuhkan. Semenjak saya sudah menjadi pejabat publik ya, tolong dibedakan dulu ketika menjadi artis dan sekarang menjadi anggota dewan. Semenjak saya menjadi anggota dewan, sepertinya sudah tidak ada lagi hal-hal yang saya perlihatkan ke media ataupun di media sosial saya yang berbau-bau flexing. Jadi saya rasa itu juga bisa menjadi contoh untuk teman-teman artis di luar sana dan anak-anak muda di luar sana. Lalu benarkah terkuak Ferrell pun berjanji tak akan flexing lagi? Akankah ini menjadi babak baru dalam hidup seorang Ferrell Bramasta yang kini memilih rendah hati dan meninggalkan hingar-bingar popularitas demi menjadi pribadi yang lebih bermakna? Ya, saya rasa alhamdulillah ya, mungkin namanya anak muda, apalagi di entertainment pasti akan ada banyak yang ingin menunjukkan keberhasilan atau kesuksesannya. Tapi bagi saya pribadi dari semenjak 2-3 tahun yang lalu lah mungkin, itu saya mungkin udah selesai dengan diri saya sendiri, dengan pencapaian-pencapaian duniawi gitu. Jadi untuk flexing, saya rasa untuk sekarang ini alangkah baiknya untuk teman-teman artis ataupun influencer semuanya untuk tidak flexing dulu, karena harus lebih bisa berempati dan bersimpati dengan keadaan masyarakat saat ini. Janji yang pasti untuk diri saya sendiri, jangan pernah lepas ataupun tergoda dari niat awal masuk ke politik. Kekhawatiran pasti ya, di dunia yang baru yang dia geluti. Yang jelas metamorfosis yang ada di diri Ferrell itu mulai dia dari pelajar biasa, tiba-tiba dia nggak diduga dan tidak ada rencana dia akhirnya masuk ke dunia entertain, dan di tengah-tengah karirnya yang boleh saya bilang sedang puncak-puncaknya pada saat itu dia memutuskan untuk pindah ke dunia politik. Itu hal yang luar biasa, nggak terduga untuk saya, tapi alhamdulillah dia bisa menjalani itu dengan baik dan insya Allah bisa ditunjukkan Allah jalan yang terbaik juga untuk dia. Dari pesona Ferrell Bramasta, artis sekaligus anggota dewan yang berulang tahun ke-29, ada pesona Davina Karaboy. Pesonanya seolah mampu membuat siapapun yang melihatnya tertegun. Ya, nama Davina Karaboy kian bersinar di jagat hiburan tanah air. Wajah cantiknya yang mempesona berpadu dengan kepercayaan diri tinggi menghadirkan aura dan elegan yang sulit diabaikan.
Setiap gerak-geriknya di layar kaca selalu berhasil mencuri perhatian, membuktikan bahwa pesona Davina bukan sekedar paras menawan. Melainkan juga talenta akting yang memukau. Tak hanya piawai berakting, Davina juga dikenal memiliki gaya berpakaian yang stylish, menjadikannya panutan fashion bagi para penggemarnya. Ia mampu memadukan kenyamanan dengan keanggunan dalam setiap penampilan, menciptakan citra yang memikat di setiap kesempatan. Davina juga dikenal aktif berolahraga, mulai dari pedal hingga tenis. Dan kini sebuah pertanyaan pun mulai berhembus. Benarkah Desta termasuk salah satu pria yang terpikat oleh kecantikan Davina Karamoy? Spekulasi ini pun semakin menambah daya tarik sosok Davina, yang pesonanya seolah tak pernah gagal membuat hati para pria bergetar. Dadah. Ya jadi makanya. Bawa tuna lo langsung pepet terus sih. Iya, jadi Dikata-katain kamu? iya. Siapa orangnya? Sedap Desta, masuk Desta. Jadi syaratnya kalau mau jadi pacarnya Davina atau jadi calon suami kamu nih 3 tahun lagi apa tuh? Aduh apa ya? Aku sih sukanya yang suka olahraga pastinya. Apalagi sisanya basic aja sih, setia, bisa aja komunikasi, dewasa. Suka seni gitu? Suka yang lebih berumur apa yang di bawah kamu apa yang seumuran? Di atas deh kayaknya. Oh mancing kita. Tapi nggak sampai 2 kali umur kamu enggak kan? Oh Mikan lagi banyak nih Om. Iya sempat baca beberapa sih, tapi ya apa ya tanggapan aku sih, aku kurang merhatiin lagi Kak. Aku kayak suka mereka aja lah, mereka berhak juga ngomong apapun, tapi kalau sampai membuat statement sih menurut aku itu udah kurang baik aja sih. Lebih ke kalau ada libur sih aku pasti sempatin buat olahraga. Aku lagi suka paddle, tenis, aku lagi kedua itu aja sih. Ya lagi suka aja sih, seru. Di balik senyum manis dan aura mempesonanya, siapa sangka Davina Karamoy menyimpan kisah masa lalu yang nyaris tak terbayangkan. Sosok yang kini bersinar di dunia hiburan ini ternyata dilahirkan sebagai bayi kembar 5. Namun takdir berkata lain. 2 kembarannya tak berkembang sejak dalam kandungan dan 2 lainnya meninggal saat dilahirkan. Hanya Davina seorang yang berhasil bertahan dan tumbuh menjadi sosok sekuat dan secantik sekarang. Jadi aku sama kakakku itu Sandri Sandro cuman beda 1 tahun, that's why kembaran aku nggak berkembang. Jadi aku mungkin cerita lagi ya, siapa tahu ada yang belum tahu. Betul. Jadi ternyata bukan 5 bulan ketemu aku. Jadi waktu kakakku itu umur 6 bulan bayi, mama aku itu langsung isi aku. Dan pas dicek di USG 3 bulan pertama kalau nggak salah di USG itu tuh aku ada 5. Sebulan kemudian di USG lagi ternyata yang 2-nya nggak berkembang, sisa 3. Karena kan harusnya kalau lahiran sesar itu ada jaraknya kan untuk biar rahimnya pulih kembali. Tapi memang langsung isi ya guys, jadi sisa 3. Sampai bulan ke-9 lahiran, 2 kembaran aku itu tuh meninggal, tapi udah keluar dua-duanya, 1 cewek 1 cowok. Jadi aku sisa sendiri begitu guys. Jaraknya mungkin aku bisa hidup semua kali ya 5. Berarti kita ada berapa tuh? Sandri, Sandro, Devina. Siapa tuh cowok? Devano. 2, 7. Sandri, Sarah, Nona. Ada 9 guys kalau saya hidup semua. Bakal ramai banget. Gini aja udah ramai banget, kalian bisa lihat kan?